Begitu banyak jenis kosmetik yang masuk ke pasar Indonesia. Buatan lokal atau impor. Semuanya tawarkan kelebihan. Seperti lebih cantik, putih dalam waktu singkat, noda wajah hilang, hingga rambut sehat menawan. Iming-iming khasiat inilah yang memesona wanita. Hati tergoda, uang terbayar, kosmetika di tangan. Bahkan wanita tak peduli bahan yang terkandung dari produk kecantikan. Karena tergoda akan manfaat yang ditawarkan, beberapa di antaranya pernah punya masalah dengan produk kecantikan yang dipakai. Wajahku ini nggak gampang jerawatan, mau dipakein apapun. Saya baru mencoba sih, jadi tiba-tiba ada bentol-bentol nyampe di sini dan kayak nggak cocok aja gitu. Kok muka jadi kayak gini, jadi merah. Terus nggak cocok sama kulit dan ini tuh kayak jadi keluar jerawat-jerawat gitu. Tapi setelah aku menggunakan merek itu, tiba-tiba langsung muncul jerawat gitu. Karena itu saya trauma pakai produk, cuman saya bisa ngeliat gimana produk yang baik dan mana yang enggak. Jadi udah takut buat beli yang di pasar-pasaran gitu. Salah memilih bahkan berujung duka. Minimnya pengetahuan akan produk kosmetik yang baik ditambah minimnya cara memilih kosmetik yang aman dan halal sering dialami wanita. Kalau bedain secara teliti, jelas halal atau enggaknya sih kurang tahu. Kalau halal mungkin itu yang nomor 2. Kalau aku sendiri sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan itu halal kayak gitu apa enggak. Yang penting selama itu nggak membahayakan kulit aku akan pakai. Kalau saya mau browsing dulu Mbak, saya karena kan hantu Google. Jadi saya browsing dulu apa produknya dan gimana isi kandungannya. Aku sih biasanya ngelihat halal atau enggaknya dari tanda yang dipasang BPOM di belakang kemasan. Banyaknya pilihan, merek, dan harga juga jadi prioritas konsumen dalam membeli kosmetik. Tanpa mereka paham apakah kosmetik yang dibeli aman bagi kulit. Ada lebih dari 85.000 jenis kosmetik yang beredar di pasaran. Pastinya masyarakat akan kesulitan untuk memutuskan kosmetik mana yang baik dan halal. Untuk satu jenis kosmetik seperti ini saja, jumlahnya sudah sangat beragam. Dan karena khawatir akan legalitas dan keamanan produk kecantikan yang beredar, banyak pihak yang berhati-hati memilih. Dian Pelangi salah satunya. Ia tak mau ambil resiko dan memilih kosmetik berlabel halal. Baginya, bedak, lipstik, dan kosmetik lain yang menyentuh kulit wajib halal. Profesinya sebagai seorang perancang busana dan ikon hijabers muslim membuatnya bijak merias diri dengan yang halal, agar serasi dengan pegangan hidupnya. Penting banget sih menurutku gitu, karena kalau misalnya kandungannya aja misalnya ada alkoholnya, paling simpel aja alkohol, itu tuh sama aja kayak kita mengkonsumsi karena terserap oleh tubuh gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai krim, pakai lipstik, bahkan kalau misalnya lipstik biasanya kalau nggak kita sambil makan nggak sengaja akan tertelan juga kan. Jadi memang penting banget kehalalan sebuah kosmetik menurut aku. Dian Pelangi juga punya hitung-hitungan tersendiri sebelum memilih merek kosmetik tertentu. Biasanya sih aku lihat komposisinya aja. Jadi kalau komposisinya udah mulai ada alkoholnya, aku udah mulai nggak pilih itu gitu. Ya, karena memang sekarang udah banyak banget kosmetik yang yang dilabeli halal ya. Jadi karena udah ada pilihan halal gitu, ngapain lagi sih kita cari yang lain? Aku sering browsing juga ya tentang kosmetik-kosmetik apa yang suka menggunakan misalnya animal testing gitu. Nah, aku sangat menentang itu gitu kan, karena memang itu kurang pantas lah gitu. Jadi aku biasanya mengecek label kosmetik tersebut apakah udah mempunyai sertifikasi halal atau belum. Namun tak semua komposisi bahan dicantumkan lengkap oleh produsen kosmetik. Kalau dilihat dari kasat mata ya, dari sisi melihat kandungan, ini pertama tidak sekarang ini kita aturan di Indonesia ingredient itu tidak semua ditulis, belum juga regulasinya belum bisa diterapkan ya. Kalaulah mereka menuliskan juga, itu tidak bisa kasat mata kita langsung bisa putuskan itu halal atau tidak. Warga benar-benar harus waspada.
Ada kandungan kosmetik yang berbahaya bagi tubuh, misalnya plasenta, alkohol, keratin, lanolin, dan lainnya. Mungkin yang harus masyarakat waspadai adalah kosmetik-kosmetik yang memang tidak ada notifikasi dari BP POM-nya. Jadi memang dia tidak mendaftarkan kosmetiknya untuk diperiksa apakah ada kandungan plasentanya atau ada merkurinya. Seperti itu yang harus kita waspadai. Nah, untuk itu pahami benar apakah kosmetik yang dipajang adalah halal atau tidak. Walau begitu, banyak jenis kosmetik yang beredar, namun ada beberapa cara untuk mengetahui apakah kosmetik tersebut aman dan halal. Yang pertama, periksa kode notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM yang biasanya tertera di dalam kemasan. Yang kedua, periksa juga komposisi atau bahan baku dari kosmetik tersebut. Dan yang ketiga, scan barcode. Dengan scan, kita bisa tahu apakah kosmetik tersebut halal atau tidak halal. Dengan begini, minimal konsumen bisa jeli dan tak tertipu saat membeli kosmetik. Identik orang halal itu bukan karena terpaksa dia membeli produk halal, tapi produk halal itu identik dengan sesuatu yang aman, sesuatu yang baik, sesuatu yang care dengan customer, memberikan solusi kecantikan dan perawatan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi waktu itu, akhirnya halal itu, kita senangnya halal itu akhirnya identik dengan sesuatu yang berkualitas. Maka dengan mengetahui perbedaan antara kosmetik yang halal dan tidak, para wanita lebih mudah memutuskan jenis kosmetik yang sesuai dengan jenis kulitnya. Serta tak khawatir lagi dengan kandungan dan cara pembuatannya. Novita Sari, Dipta Adiwiguna melaporkan untuk NET.